Oke, tadi yang aku bahas ya tentang kayak sahur on the road itu kan udah kayak tradisi orang Indonesia gitu ngadain sahur on the road. Sebenarnya kan hakikatnya itu baik ya, bagi-bagi keberkahan, mungkin sambil jalan ketemu orang. Silaturahmi tadi. Iya, mungkin ada orang yang belum makan atau segala macam kita bagi-bagiin gitu. Tapi akhirnya kayak sahur on the road dilarang, nggak boleh gimana tuh Mbak Afi? Ini kenapa dilarang? Karena memang gini. Sebaiknya kan kita berbagi itu harus ada tujuannya ya, maksudnya gini, sasarannya tepat. Nah kalau sahur on the road itu kita langsung datang, kita nggak tahu nih siapa yang mau dikasih. Dalam arti maksudnya gini, apakah orang-orang ini memang mau makan sahur, ataukah kondisi di jalan raya itu bagaimana, kondisi di lingkungan tempat sahur itu dibagikan tuh bagaimana. Kemudian apakah nanti makanan yang dibagikan cukup. Nah kalau nggak cukup nanti bisa terjadi keributan dengan orang-orang yang tadinya kita mau bagi, ada yang nggak kedapetan gitu. Oh itu juga seperti bisa memicu pertengkaran ya. Saya belum kebagian saya ya, tapi kemudian udah yang ada gitu. Yang konvoy itu ini kan biasanya rame-rame ya. Iya. Rame-rame naik motor, naik mobil, kemudian juga ada beberapa sering juga tertampak itu tidak pakai helm, kemudian juga kendaraan mobilnya juga ada yang keluar badannya gitu, maksudnya tidak sewajarnya berkendara mobil, itu yang sangat berbahaya. Iya. Iya. Sampai niatnya cari pahala. Iya. Kemudian jadi celaka. Malah mencelakakan. Dan Iya memang sih. kita diajarkan kan dalam Islam wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang terdekatmu dia yang paling berhak atas kebaikanmu. Jadi tetap berbagi sahur, jangan karena dilarang sahur on the road nggak berbagi, tetap bagi tapi di sekitar masjid kita, di sekitar rumah, di sekitar kampung. Jadi karena mereka yang di sekitar kita itu lebih berhak atas kebaikan kita. Nah kalau yang mau jauh melalui lembaga-lembaga yang sudah kompeten mendistribusikan kebutuhan. Jadi tepat sasaran gitu. Nah, dan tepat sasaran. Itu dimaksud tepat sasaran. Jadi biar kayak kita nggak sotoy ya Mbak ya, bagi-baginya Kita gitu. kasih sahur nggak taunya dia nggak puasa. Iya. Atau kita kasih sahur, dia kasih hampers lebaran. Iya. Ya kan happy kalau kayak begitu. Iya. Makanya mendingan lewat lembaga-lembaga yang memang kompeten, udah tahu gitu ya, atau ke saudara-saudara atau teman-teman terdekat di sekitar wilayah kita aja gitu ya. Benar. Oke, sekarang kita Kalau lanjut udah ke ngambil HP, Iya dong. Pertanyaan, kan ya? teman ngaji bertanya, Habib menjawab Iya. gitu. Nih ada pertanyaan ya dari Ditardi ya Bib ya. Bib, kalau buat yang salah di jalan, daripada ditilang kan mendingan diikhlasin aja nggak sih? Mumpung bulan Ramadan kan tambah pahalanya buat polisi tuh, ya kan? Itu konsepnya sesuai sama yang tadi aku ceritakan, bahwa Allah aja Maha Pemaaf. Bu ya dimaafkan juga kesalahan-kesalahan kami ini sebagai warga-warga yang salah jalan. Ya kan? Ikhlas itu memang salah satu ajaran Islam, tapi harus ngerti konteks. Kalau konteksnya ini seharusnya bukan diikhlasin, tapi ditaubatin. Oh gitu. Namanya juga salah. Kadang kan orang kan, nih ya, kata damai itu kata yang agung. Iya. Salah satu makna dari Islam secara bahasa itu adalah damai. Iya. Salimah itu damai. Tapi kaitannya dengan hubungan pelanggar dengan polisi, dan kata damai itu akhirnya konotasinya jadi negatif. Iya. Damai aja Pak, damai aja Bu, kan gitu. Iya. Padahal itu di dalamnya akhirnya ada sogok menyogok, arrosi wal murtasi finnar. Iya. Mereka sama-sama di neraka tuh. Nah itu yang nggak boleh. Saya ikhlas, niatnya saya memberi loh ke polisi. Nggak ada, kalau memberi mah nggak ada pelanggaran, baru memberi. Kalau ada pelanggaran memberi mah bukan memberi, mah itu nyogok namanya. Iya betul juga, jadi hukum tetap hukum Iya, gitu terus ya, di peraturan tetap peraturan. ikhlas. Oh, nggak bisa ya Bib ya? Nggak ada. Banyak deh, secara negara juga nggak boleh kan? Kan kalau ditilang itu berarti kita sayang. Masa sayang Mbak? dalam arti ya. Nanti kalau Masa? Maaf, saya warga negara baik kok. Saya taat lalu lintas, iya. Maksudnya gini, biar tidak melakukan pelanggaran lagi. Kemudian juga ya semoga saja tidak melakukan pelanggaran yang lebih besar dari yang sebelumnya ya. Makanya kita adakan penilangan itu supaya dia si pelanggar ini kapok. Jadi nggak lagi melakukan pelanggaran. Karena kecelakaan adalah diawali oleh pelanggaran. Tuh itu dia, jadi harus ingat jangan cuma sekedar mikirnya kayak polisi nih kerjanya kalau gue salah ditilang, dikasih hukuman apa segala macam.
Karena ujung-ujungnya adalah kalau kalian melanggar, mencelakakan diri yang berbahaya, yang rugi ya diri kita sendiri juga gitu ya. Begitu, Keren, bisa Bi. jadi polisi loh. Bi, mantap. Ya kan, bisa gak ya? Bisa Iya kelamar ya. dong. Nanti jadi ini, jadi satu divisi sama Mbak Afi. Ngomongnya bisa lembut kayak Mbak Afi ya Oh kan? iya. Iya nggak sih? Oke, ada pertanyaan lagi nih buat Habib ya. Dari Bob_Biokon. Kirain Bob Marley. Iya, aduh, Bob Marley asik nyanyi. Ayo Mas. Yo, Ma. Tahu lagi. Lu anak lama semua nih. Iya. Bib, aduh. menurut saya ngebut itu ibadah loh. Kok bisa? Semakin ngebut, semakin deket sama Tuhan. Iya kan, Bib? Maksudnya Iya. kalau kecelakaan. Ya kan maksudnya kayak berlomba-lomba lah kamu dalam kebaikan, itu kan berarti kayak siapa cepat gitu ya sih, kan Iya. ada begitu tuh konsepnya. Cepat itu bagus, tapi juga harus tepat. Betul. Nah juga ya gini, memang dekat kepada Allah, tapi dekat secara kuantitas, cepat mati. Tapi secara kualitas jadi jauh, karena bisa nanti dihitungnya kelalaian kita atau bahkan bunuh diri. Iya juga ya. Makanya justru matinya dalam keadaan su'ul khotimah tuh. Lagian aku dulu tuh kan pernah ya mikir gini, sengebut-ngebutnya kita, Ya. bedanya berapa menit sih? Paling Iya 2 menit, 3 menit. Iya betul. Tapi kalau ada apa-apa, udah kitanya celaka dan keluarga juga sedih. Iya. Betul. Jadi mendingan ya udah sabar-sabarnya sewajarnya Betul. aja Bener, gitu. apalagi ya, mau Mbak ya. lebaran. Iya betul. Kan mau kumpul sama keluarga, jangan sampai kita kumpulnya pakai tongkat. Coy, jangan sampai keluarga kumpul, kitanya nggak ada di sholatin gitu Iya. kan juga amit-amit ya. Ntar dipajang foto keluarganya, "Nah, itu kok nggak ada ya?" Coy, takut kan? banget ya. Iya kan? Bener. Takut kita. Jangan sampai ya. Kalau teman-teman ngaji mah kelihatannya semuanya taat-taat lalu lintas, Amin. Mbak, ya. Karena udah belajar di ruang ngaji ini. Amin. Nanti makanya tanya-tanya lagi, boleh nanya ke Mbak Afi, boleh tanya ke Habib Jafar. Yang penting jangan tanya sama saya, oke? Jangan kemana-mana, tetap di ruang ngaji.